Banyak perusahaan punya sejarah unik dalam perjalanannya, bahkan ada cerita yang sama sekali tidak disangka-sangka. Mungkin beberapa kisah perusahaan berikut ini ada yang belum pernah kalian dengar sama sekali. Berikut ini adalah 10 sejarah unik di balik brand terkenal di dunia, yang siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin memulai karir sebagai pengusaha. Suzuki. Perusahaan Suzuki didirikan oleh Michio Suzuki pada tahun 1909. Awalnya perusahaan ini difokuskan untuk membuat mesin tenun yang disebut Suzuki Loom Work, lalu berganti nama menjadi Suzuki Loom Manufacturing Company pada tahun 1920. Dan karena keberhasilan mesin tenunnya, mereka mulai melakukan pertunjukan pembuatan mobil. Suzuki membuat mobil prototipe pertamanya di tahun 1937 dan merilis mobil pertamanya 4 tahun kemudian. Pada tahun 1951, pasar mesin tenun jatuh dan Suzuki yang berada di ambang kebangkrutan dengan cepat kembali fokus membuat mobil. Pada tahun 1952, ia meluncurkan sepeda bermotor yang sangat sukses sehingga mendapat subsidi dari pemerintah Jepang. Pada tahun 1954, Suzuki Motor Corporation resmi berpisah dengan Suzuki Loom Manufacturing Company. Nintendo didirikan pada tahun 1889. Kemudian perusahaan ini dikenal sebagai Nintendo Kopai dan produk utamanya adalah permainan kartu. Permainan kartu Nintendo Kopai menjadi hits di Jepang, di mana banyak digunakan untuk perjudian oleh Yakuza. Mereka meluncurkan hotel dengan kamar tanpa jendela di mana pasangan bisa berlibur. Mereka juga memproduksi beras instan dan penyedot debu, tapi semua itu tidak berhasil. Industri kartu remi tidak berhasil dan Nintendo hampir bangkrut. Nintendo berganti pada industri game saat menjadi distributor resmi konsol game pertama di dunia, Magnavox Odyssey di Jepang. Kemudian difokuskan untuk membuat game untuk konsol sampai tahun 1983 saat merilis konsol game permainan video pertamanya yang disebut Family Computer atau Famicom, yang kemudian diganti namanya menjadi Nintendo Entertainment System. Ceracap Zildjian. Ceracap Zildjian memiliki sejarah mengenai perang. Kembali pada abad ke-17, ahli kimia dari Armenia bernama Evedis. Dalam upaya merubah perunggu emas, Evedis menemukan cara untuk menggabungkan perak, tembaga, timah dengan perunggu, yaitu dengan cara memukuli gabungan dari semua bahan dibentuk seperti cakram atau lempengan yang sangat tipis. Lempengan atau cakram tersebut menghasilkan nada yang sangat tinggi bila dipukul, dan ringan sehingga mudah dibawa. Evedis pun berpikir bahwa tentara kaisar dapat menggunakan cakram miliknya sebagai senjata intimidasi karena mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Evedis membawa penemuannya kepada Kaisar penguasa Ottoman Sultan Osman II, kemudian menamainya Zildjian, yang diambil dari nama belakang seorang pembuat cakram dari Armenia tersebut. Berabad-abad kemudian, keturunan Evedis yang mewarisi teknik kuno pembuatan ceracap yang sangat rahasia itu terus melakukan pengembangan, sehingga terciptalah ceracap yang sangat terkenal karena kuat dan suara yang sangat jernih. Sereal Kellogg's. Selama permulaan tahun 1900-an, masturbasi dianggap salah satu tabu terbesar. Orang-orang sangat yakin bahwa praktek masturbasi akan menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik, berkat kerja keras dari beberapa tentara salib yang menyebut dirinya sebagai kelompok anti-masturbasi. John Kellogg adalah seorang dokter yang terlatih sebagai ahli gizi, berusaha untuk mencegah masturbasi pada remaja dengan teknik seperti menjahit kulup laki-laki dengan kawat perak dan membakar klitoris wanita dengan asam karbol. Kellogg percaya bahwa daging menciptakan dorongan seksual dan bersikeras untuk supaya orang banyak mengkonsumsi sereal dan kacang-kacangan untuk mengekang mereka dari masturbasi. Dia kemudian menciptakan sebuah sereal dengan nama Kellogg Cornflakes bersama saudaranya Will yang bekerja sebagai pemegang buku di sanatorium di mana John memiliki tempat praktek. Will rupanya tidak tertarik terhadap pemasaran cornflakes sebagai suplemen pencegah masturbasi, akan tetapi menjualnya dengan tambahan lapisan gula di luarnya sebagai pengganti sarapan. Pembalut Kotex. Pada tahun 1914, pemasok kertas Kimberly-Clark mengembangkan produk yang unik dari olahan kayu yang dikenal sebagai selukaten, materi yang memiliki lebih dari 5 kali kapasitas penyerapan dari kapas dan memiliki harga setengahnya. Selukaten digunakan oleh tentara SAS selama Perang Dunia Pertama untuk menghentikan pendarahan tentara yang terluka. Setelah perang, Kimberly-Clark kembali memutuskan untuk mengganti fungsi selukaten sebagai pembalut sekali pakai. Pada saat itu, para wanita hanya menggunakan kain katun untuk kebutuhan sanitasi mereka. Selukaten mengubah namanya menjadi Selunap dan akhirnya berubah nama menjadi Kotex atau Cotton Textile. Berkat upaya pemasaran yang cerdas oleh Charles Nicholas pada tahun 1945, setiap wanita di Amerika banyak yang menggunakan pembalut.
Wrigley's. Terkenal dengan permen karetnya, Wrigley didirikan oleh William Wrigley pada tahun 1909. Sebelumnya, dia bekerja sebagai salesman untuk bisnis sabun ayahnya. Sebagai hadiahnya, Wrigley memberikan payung gratis kepada siapapun yang membeli sabunnya. Tapi payung tersebut memudar dalam hujan karena bahannya yang jelek, jadi dia beralih untuk memberikan roti bakar gratis. Saat itu, sabun ternyata kurang diminati. Orang-orang lebih banyak membeli bubuk kue. Atas dasar itu, dia mengganti sabun dan mulai menjual bubuk kue. Namun, dia tidak memberikan sabun gratis kepada siapapun yang membeli bubuk kuenya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan permen karet yang seperti bubuk kue. Dan ternyata permen karetnya lebih diminati daripada sabunnya. Wrigley melihat bisnis menjual permen karet lebih bagus untuk masa depannya. Pada tahun 1909, ia membeli Zeno Manufacturing, perusahaan yang memasok permen karet tersebut, dan memasukkannya ke perusahaan William Wrigley. NASCAR. Tidak dapat dipungkiri bahwa NASCAR lahir pada masa Prohibition, di mana alkohol adalah minuman yang dilarang di Amerika Serikat. Pada masa awal Prohibition, Moonshine Runner, sebutan untuk anak pengirim whisky, selalu mengemudi seperti maniak untuk memberikan slip ke petugas federal. Driver ini cepat mendapatkan reputasi karena selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Tidak ada yang tahu persis kapan driver mulai saling bersaing dengan mobil-mobil lain, tapi segera perbincangan mengenai Moonshine Runner menjadi ramai. Pada tahun 1948, salah satu driver, Bill French, mengumpulkan semua driver, pemilik mobil, dan mekanik untuk membentuk asosiasi nasional untuk stock car auto racing, dan selanjutnya NASCAR menjadi penyelenggara balap mobil terbesar di Amerika Serikat. Fanta. Peristiwa 7 Desember 1941 Pearl Harbor membawa Perang Dunia Kedua. Setelah serangan atas wilayah Amerika, Coca-Cola berhenti mengirimkan minumannya ke Jerman, yang walaupun selama ini dilakukan secara rahasia. Ini berarti Max Keith, kepala Coca-Cola di Jerman, boleh memproduksi minuman bersoda. Max berusaha untuk tetap dapat memproduksi minuman soda, walaupun Jerman juga merupakan negara yang sedang mengikuti perang. Max mencoba melakukan terobosan dengan produknya, termasuk beberapa sisa produk dari pabrik keju lokal, tetap menggunakan apel olahannya untuk sari dan gula buatan. Akhirnya terciptalah Fanta, minuman yang sangat digemari seluruh nasi, bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga dapat menggantikan kaldu sup. Ketika perang berakhir, produksi Fanta dihentikan, kemudian diperkenalkan lagi kepada publik setelah melakukan beberapa improvisasi untuk menyaingi Pepsi. Hollywood. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1850-an, Hollywood merupakan daerah dengan tanah dan cuaca yang kondusif untuk pertanian hampir sepanjang tahun. Hollywood sendiri sebenarnya adalah komunitas yang berkembang dari petani setempat. Sampai pada tahun 1923, dibuatlah markah tanah yang awalnya bertuliskan Hollywoodland. Tujuannya adalah untuk mengiklankan perumahan baru yang sedang dikembangkan di kawasan bukit di atas distrik Hollywood, Los Angeles. Setelah itu, para pembuat film tertarik untuk menjadikan sebagai lokasi syuting mereka karena kontur tanah yang menarik dengan landscape yang eksotik. Dan hal ini ternyata banyak diikuti oleh para pembuat film lainnya. Pada tahun 1949, Hollywood Chamber of Commerce memulai kontrak dengan Departemen Taman Kota Los Angeles untuk memperbaiki dan membangun ulang markah tersebut. Kontrak tersebut salah satunya menetapkan untuk menghilangkan tanda line untuk mengeja Hollywood dan merefleksikan perumahan Hollywoodland menjadi sebuah distrik. KFC. Sebelum memiliki tempat makan terwaralaba yang hampir ada di seluruh dunia, pemilik KFC, Colonel Sanders, adalah seorang pensiunan Angkatan Darat Amerika. Pada usia 6 tahun, ayahnya meninggal dan ibunya sudah tidak mampu bekerja lagi, sehingga Sanders harus menjaga adik laki-lakinya yang baru berumur 3 tahun. Dengan kondisi ini, ia harus memasak untuk keluarganya. Di masa ini, dia sudah memulai menunjukkan bakatnya sebagai seorang tukang masak yang hebat. Di usia 40 tahun, kolonel ini mulai memasak untuk orang yang bepergian yang singgah di bengkelnya di Corbin. Ia menyajikan makanannya di ruang makan bengkel tersebut. Selama hampir 9 tahun, ia menggunakan resep yang dibuatnya dengan teknik dasar memasak hingga saat ini. Di usia 50-an, Kolonel Sanders melakukan perjalanan keliling Amerika dan Kanada dengan mobil. Dari restoran ke restoran menawarkan waralaba bisnis ayamnya. Baru di usia 65 tahun, dia menjalankan bisnis ayam gorengnya. Resepnya ditolak 1000 kali, dan pada giliran menawarkan resep ke rumah makan yang ke 1008, sang Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Itulah titik awal keberhasilan Kentucky Fried Chicken hingga saat ini.